나 누구냐고? 친구. Seorang pria misterius selalu mengikuti seorang petinju muda, Marco, blasteran Korea Filipina yang disebut Kopino. Marco sedang mencari jejak ayahnya ke Korea, meminta biaya operasi untuk ibunya yang sakit. Anehnya, si pria misterius ini selalu mengikutinya. The fuck are you? Mengaku dia teman Marco. Perjalanannya mencari ayahnya penuh mara bahaya, darah, dan baku hantam. Dan penuh plot twist kenapa Marco harus menemui ayahnya ini. Film ini disutradarai oleh Bak Hyun Jong, sutradara series favorit saya The Witch Part 1 dan The Witch Part 2. Dibintangi oleh Kim Seon Ho, Gang Tae-ju, Kim Gang-woo, dan Go Ara. Yuk kita gaskan. Di sebuah gudang yang tak terpakai, 3 orang pria menahan dan mengikat seorang pria berjas rapi. Si pria ini langsung menelpon orang yang memberinya pekerjaan. Dia telah membereskannya. Orangnya mereka tahan dan sudah diikat. Kalau teman-teman melihat bagian yang kabur, si pria yang diikat sudah bebas dan menghabisi pria yang menjaganya. 2 pria yang sudah selesai menelpon juga dihabisi dengan kejam. Inilah pria yang memesan pekerjaan tadi. Dia sudah sampai di gudang. Orang-orangnya meninggal dengan tragis. Menyadari bahaya, dia ingin keluar dari sana dan mulai menembak dengan sembarangan. 2 anggota yang bersamanya kembali meninggal. Dia juga mengalami nasib yang sama. Terluka parah, berusaha membuka rolling door. Tiba-tiba seorang pria dengan jas rapi menodongkan pistolnya dan menanyakan apa kabarnya. Memanggilnya Cingu, yang artinya teman, dan mulai menembak lagi. Pria ini bersiul dengan santainya. Bahkan dia marah orang ini menyentuh sepatu mahalnya. Dia menambahkan jaket plastik. Mulai tersenyum, tertawa, lalu berkata sesama teman harus saling percaya. Pria tampan yang sangat aneh. Dan dia dengan kejam menghabisi orang ini hanya dengan sebuah obeng. Kota Manila, Filipina. Sebuah pertarungan tinju ilegal. Dua petarung bertukar pukulan di arena. Anehnya si tampan misterius juga menonton pertandingan ini. Pria di arena bernama Marco, keturunan Korea Filipina. Dia berhasil mengalahkan lawannya, membasuh luka-lukanya di kamar mandi, dan mengambil hadiah kemenangannya. Marco adalah pemuda belia yang tak memiliki pekerjaan. Ini salah satu caranya untuk mendapatkan uang. Bertarung di arena tinju setiap minggunya. Di rumah tua inilah dia tinggal, merawat ibunya yang sedang sakit. Hanya dialah tulang punggung keluarga sekarang, mencukupi kebutuhannya sendiri dan mencari biaya untuk operasi ibunya. Di sebuah panti asuhan, anak-anak bermain dengan gembira. Panti asuhan khusus untuk anak-anak keturunan Korea dan Filipina. Anak keturunan ini disebut Kopino, dan tempat ini akan ditutup bulan depan karena tak sanggup lagi membayar sewa. Pak tua ini bernama Kim, pengurus tempat ini. Marco belakangan ini memang sedang mencari jejak ayahnya di Korea dan meminta pertolongan Pak Kim. Dia berharap mendapatkan biaya untuk operasi ibunya. Kalau tidak gara-gara ibunya, dia tak akan mencari bajingan ini. Pak Kim belum mendapatkan infonya. Marco memberi uang jasa dan pergi dari sana. Marco kadang-kadang juga berjudi bola untuk mencari uang, tapi keberuntungan jelek. Dia lebih sering kalah daripada menang. Pria ini bernama Mike. Dia memuji Marco di pertandingan terakhirnya. Gara-gara dia menang, dia mendapatkan banyak uang. Pria ini menawarkan uang cepat kepadanya. Dia hanya harus membantunya malam ini, mengawasi sebuah toko sementara mereka bekerja. Mike pekerjaannya memang merampok toko, menawarkan 10% dari hasil jarahan. Dan si pria misterius kembali mengikuti dan mengamatinya. Marco akhirnya memutuskan akan ikut dengan Mike untuk merampok toko. Tugasnya adalah membubarkan orang-orang keamanan dan mematikan listrik di gedung belakang. Mike memberinya pistol dan kunci duplikat gedung. Marco memulai pekerjaannya, berjalan ke bagian belakang gedung, ingin mematikan listrik, mulai memutar-mutar kunci, tapi itu tak mau dibuka. Dan tiba-tiba orang-orang menyerangnya.
Marco telah dijebak. Dia diumpankan Mike. Banyak orang mengepungnya dan Marco mencoba meloloskan diri dari sana. Dia terpaksa mengeluarkan pistolnya. Orang-orang ini mentertawakannya. Pistol itu kosong. Marco pun melarikan diri dari sana. Dan melihat Mike meninggalkannya. Tiba-tiba dia ditabrak mobil. Mobil ini berhenti. Seorang wanita turun. Ternyata dia orang Korea dan meminta maaf. Dia akan bertanggung jawab. Marco dibawa ke rumah sakit dan diperiksa. Sampel darahnya diambil. Setelah dirawat 1 malam, dia akan pergi dari sana. Menunggu si wanita datang. Wanita ini mengaku bernama Yunju dan baru tahu Marco ternyata bisa berbahasa Korea. Dia memberikan uang ganti rugi. Yunju penasaran, apakah dia Kopino? Marco tak menjawab dan pergi dari sana. Itu uangnya lumayan. Marco menerima telepon dari Pak Kim, mengatakan mereka menemukan jejak ayahnya, dan Marco segera ke sana. Pak Kim mengatakan orang-orang perwakilan ayahnya di Korea akan segera datang ke sini. Ayahnya ingin dia datang menemuinya di Korea. Dia harus bersiap-siap, lalu memberikan kartu telepon. Gunakan ini untuk memberinya kabar dari Korea. Sebuah mobil mewah masuk ke komplek area kumuh di mana Marco tinggal. Inilah pengacara yang diutus ayah Marco. Pengacara Gang Won-seok dan si pria misterius kembali ada di sana. Sungguh santai sekali babang ini. Orang-orang ini masuk dan mengenalkan dirinya. Pengacara Gang tak menyangka Marco lancar berbahasa Korea. Tanpa basa-basi, pengacara ini mengatakan situasinya. Ayahnya Han Gyeong dalam keadaan sakit sekarang. Dia sudah membawa pembantu yang akan merawat ibunya selama dia pergi. Visa dan dokumen sudah mereka siapkan. Mereka akan berangkat sekarang. Ayahnya dalam keadaan kritis. Marco agak ragu. Tapi orang ini berjanji bila dia sudah menemui ayahnya, ibunya akan segera dioperasi, dijemput dan dibawa ke Korea. Mereka harus berangkat sekarang. Pria ini bernama Han Woo. Dia mendapat telepon dari pengacara Gang. Mereka sudah menemukan anak itu. Setelah sampai di Korea, dia meminta Marco langsung dibawa ke rumah utama. Orang ini adalah salah satu pewaris dari grup Hogyong, salah satu perusahaan yang sangat besar di Korea. Berarti orang ini adalah kakak tiri Marco, anak dari pimpinan Han Gyeong. Dan ini adalah orangnya, pimpinan tertinggi Hogyong Group, CEO Han Gyeong. Dia terbaring lemah dalam keadaan sakit parah karena kondisi jantungnya yang lemah. Dia harus segera ditransplantasi jantung jika ingin selamat. Marco sudah berada di pesawat. Dia duduk di kelas bisnis dengan pengacara Gang. Dan kembali lagi si pria misterius juga ada di pesawat itu. Ketika malam tiba, semua orang sudah tertidur. Sementara Marco masih asik menonton film di bangku pesawatnya. Tiba-tiba si pria datang, tersenyum dan menyapanya. Marco heran, siapa orang ini? Dia mengenalkan dirinya sebagai Chingu, yang artinya teman. Orang ini tetap bicara. Dia akan memberinya tip. Ketika sampai di Korea, gunakan bahasa Inggris. Kalau bisa aksen Amerika. Jangan mengaku sebagai Kopino. Orang Korea akan membencimu. Marco heran dan memakinya. Siapa dia? Orang ini menjawab, dia seorang teman dan akan sering membantunya nanti. Pramugari datang menyuruh orang ini kembali ke tempat duduknya. Dan tiba-tiba dia kembali dan membisikkan sesuatu ke telinga Marco. Marco menganggap orang ini gila. Pesawat sampai di Korea. Ingat dengan wanita ini, wanita yang sama yang menabrak Marco di Manila, Yunju. Di sebelahnya ada seorang gadis, namanya Han Gayong, anak dari ketua Han, berarti adik tiri dari Marco. Yunju menelpon seseorang. Dia sudah menghapus semua jejak di Manila. Pembantu yang merawat ibu Marco tewas dan Mike juga tewas di mobilnya. Lalu ibu Marco menghilang. Ternyata Yunju adalah seorang asasin profesional. Penyewanya adalah Gayong dan ibunya. Gadis ini memastikan kepada Yunju agar kakak tirinya Marco jangan pernah sampai di rumah utama. Marco masuk ke mobil yang menjemput dan si pria misterius juga ada di sana. Kita panggil saja dia Childe. Mobil melaju kencang di jalan utama dan memasuki sebuah jalan sepi menuju luar kota. Pagi itu Direktur Han berkumpul dengan anak-anak buahnya di luar rumah utama. Dua pria dikeluarkan dari mobil. Ternyata saat itu terjadi perebutan kekuasaan antara Direktur Han dan adik tirinya, Han Gayong.
Dua orang yang dia siksa ini adalah pejabat tinggi Hogyong Group yang mendukung adiknya. Mereka berdua bahkan membayar media massa membocorkan informasi tentangnya, lalu membuat berita yang menjatuhkan posisinya. Dan dengan kejam dia menghabisi kedua orang ini. Ada serombongan orang yang datang ke rumah utama. Mereka adalah para dokter, spesialis ahli, dan para staf yang akan mengoperasi jantung CEO Han Gyeong. Sementara di dalam mobil, sebenarnya Marco sudah merasa curiga. Orang-orang ini bicara kasar kepadanya, padahal mereka cuma pengawal. Tiba-tiba dari belakang, sebuah mobil melaju kencang. Itu adalah Childe. Marco bingung kenapa orang ini ada di sini. Childe memprovokasi si sopir. Si sopir marah dan memaki-makinya. Orang ini tersenyum dan mulai menembak. Ketika Marco membuka mata, dia melihat Childe menghabisi orang-orang ini. Marco akhirnya keluar dari mobil. Melihat mayat orang-orang yang bersamanya di mobil tadi sudah tewas. Dia berusaha berjalan ke arah jalan raya. Ternyata Childe sudah menunggunya dengan santai, menyapa Marco. Mereka bertemu lagi. Melihat Childe mengutak-ngatik pistolnya, Marco takut. Orang ini menyuruh Marco untuk rileks dan santai. Mereka adalah teman. Ternyata inilah kata-kata yang dibisikkan Childe di pesawat. Dia datang ke Korea untuk mati. Tawa dan senyum yang sangat menyeramkan. Marco memutuskan dia akan kabur dari orang ini. Sekuat tenaga, Marco melarikan diri ke dalam hutan. Dia menemukan jalan raya, dan mobil Childe sudah di belakang dengan santai mengejarnya. Orang ini bermain-main dengan Marco, dan Direktur Han mendapat telepon. Itu nomor tak dikenal. Orang di seberang berkata adiknya Marco sedang bersamanya. Jika ingin dia selamat, siapkan uang 10 juta dolar. Orang ini menutup telepon. Direktur Han marah memberi instruksi kepada seluruh anak buahnya. Kembali ke jalan. Marco masih dikejar dengan santai oleh Childe. Dia sudah kehabisan napas. Dengan nekat melompat ke bawah jembatan. Hampir saja dia tertabrak truk. Ternyata Childe dengan santai juga melompat. Mereka kembali kejar-kejaran. Memasuki terowongan. Mimpi apa Marco semalam? Mengalami nasib buruk dan dikejar oleh orang gila ini. Dan Childe berhenti karena tiba-tiba hujan. Dia tak mau sepatunya basah. Childe sepertinya juga sakit. Dia batuk-batuk dengan parah. Psikopat aneh ini kembali berjalan menuju mobilnya. Lokasi mobil kecelakaan ditemukan Direktur Han. Orang-orangnya sudah tewas, sementara Marco menghilang. Kenapa Direktur Han sangat ngotot mendatangkan Marco? Apa pentingnya Marco baginya? Rombongan dokter masuk ke ruangan. Mereka telah melakukan persiapan operasi. Marco pun masuk ke sebuah kota kecil dan mulai kebingungan. Dia teringat kartu telepon yang diberikan Pak Gim. Dia menelpon kartu nama pengecara gang yang ada padanya. Ternyata kartu itu menyambung kepada nomor HP Yunju. Gadis ini tersenyum dan segera memutar mobilnya. Lalu kembali Marco menelpon, kali ini ke nomor Pak Gim, memberitahu situasi yang dialaminya. Dan mobil itu kembali datang, si pria gila yang mengejarnya tadi. Kejar-kejaran kembali terjadi. Marco masuk ke area perumahan sempit. Childe sangat kesal, mobilnya nyangkut. Dia keluar dan berteriak-teriak mengejar Marco. Dia adalah profesional, tak ada target yang lolos darinya. Orang ini benar-benar sangat ahli. Dalam sekejap dia menyusul Marco. Tapi kembali Childe hanya berniat main-main dengan Marco. Jika dia mau, Marco sudah ditangkapnya. Marco tetap tak mau menurut, walaupun sudah ditodong pistol. Dia memukul Childe yang lengah. Kembali dia lolos. Sebuah mobil berhenti. Itu Yunju. Marco segera naik ke mobil. Childe kembali ke mobilnya. Dia kesal mobil barunya rusak.
Marco yang kebingungan menanyakan apa yang terjadi. Barulah dia sadar ini gadis yang menabraknya di Manila. Apa yang terjadi sebenarnya? Siapa orang-orang ini? Yunju menyuruhnya santai. Dan Direktur Han berpapasan dengan mobil Yunju. Melihat Marco di dalam mobil, dia memerintahkan semua anggotanya mengejar mobil Yunju. Direktur Hanwoo dengan kesal menelpon gadis ini. Dia tahu gadis ini bekerja untuk adiknya Han Gayong. Yang dia tak tahu gadis ini adalah asasin profesional yang disewa. Berteriak marah apa yang Yunju lakukan, meminta Marco dikembalikan. Tapi Yunju hanya menjawab dia hanya profesional yang menjalankan tugasnya. Tangkap dia kalau bisa. Kejar-kejaran di jalan raya terjadi lagi. 꽉 잡아라. Gadis ini sangat ahli. Dan mobil Childe menyusup masuk mengikuti di belakang mobil Yunju. 근데 저 벤츠 새끼는 뭐야 저거? 운전하는 꼬라지야 그런 저. Yunju heran, dia kenal orang ini. Kenapa orang ini ada di sini? Dan hampir saja mobil Yunju masuk ke dalam hutan, berhasil lolos dari Childe dan rombongan Direktur Han. Dari gadis ini, Marco mendapatkan jawaban atas semua kebingungan ini. Ayahnya adalah ketua Han Gyeong, pendiri Hoyong Group, konglomerat terkenal di Korea. Dia sedang sakit parah dan menderita kelainan jantung. Ada perang antara dua pewaris. Jika ayahnya meninggal sekarang, maka adik bungsunya Han Gayong yang menjadi pewaris. Berdasarkan surat wasiat. Tentu saja si sulung Direktur Hanwoo tak terima. Ayahnya tak boleh meninggal, sehingga dia bisa mendapat kesempatan untuk merevisi surat wasiat. Jadi kenapa dia didatangkan ke sini? Kakak sulungnya membutuhkan jantungnya menggantikan jantung ayahnya. Marco kelihatan shock mendengar itu. Tapi nasibnya sangat sial. Yunju bekerja untuk pewaris nomor 2 Han Gyeong. Jadi dia harus mati di sini. Saat itulah mobil Childe datang dan menabrak. Memanfaatkan keadaan, Marco melarikan diri dari mobil itu. Yunju menembak membabi buta. Childe yang baru datang juga diserang. Dia pun mengambil pistolnya. Childe membereskan gadis ini. Orang ini sangat cepat. Dan Marco berlari ke jalan. Hanwoo sangat beruntung dia menemukan Marco yang berjalan tertatih karena kakinya tertembak. Lepas dari mulut buaya, jatuh ke mulut harimau. Hanwoo menyambut Marco dengan hangat. Iring-iringan mobil sampai ke rumah utama. Pemuda malang ini diseret dan dibawa masuk. Pewaris kedua Han Gyeong juga sudah ada di sana. Hanwoo sangat senang menyapa Gayong dengan gembira. Kedua saudara ini saling membenci satu sama lain. Gadis ini memaki Marco. Dia sangat menyesal punya satu kakak yang seperti bajingan dan anak haram yang tiba-tiba datang ke keluarga. Gadis ini tak terima. Dia menyiapkan rencana terakhirnya. Sementara Childe juga menuju rumah utama dan mengamatinya. Dan ternyata ibu Marco sudah diselamatkan Pak Game. Pertanyaannya sekarang, siapa Childe, untuk siapa dia bekerja? Inilah pertama kalinya Marco melihat ayahnya, orang yang meninggalkannya dan ibunya. Sekarang malah ingin mengambil hidupnya, sungguh tragis. Hanwoo memberi perintah, segera laksanakan operasi. Marco menatap dendam kepada orang ini, dia dibius. Dan operasi akan segera dimulai. Operasi akan memakan waktu 9 jam. Hanwoo mengawasi dari luar, memerintahkan agar menambahkan penjaga. Marco pun sadar dari biusnya. Para dokter ini berteriak, kenapa pasien bisa sadar? Segera tambah obat bius. Dan salah satu dokter bertingkah aneh. Dia malah menyuntik rekannya sendiri. Orang ini pun menghabisi penjaga yang masuk. Dokter yang lain berlarian keluar ketakutan. Dua penjaga di dalam bernasib sial. Ternyata dia adalah Childe. Dengan senyuman khasnya dia membangunkan Marco.
어우, 새끼. Childe menembak dua penjaga di luar. Direktur Han mendapat laporan, ada orang asing di kamar operasi. Marco menatap orang yang terbaring ini. Apakah dia benar-benar ayahnya? Di dunia ini, ayah mana yang tega mengambil jantung anaknya untuk hidupnya sendiri? Marco menangis sedih. Childe berkata, mereka tak punya waktu. Direktur Han dan seluruh anak buahnya menyerbu dan sudah berdiri di depan pintu. Dia menanyakan siapa yang di dalam dan apa yang dia mau. Apakah dia orang yang meminta 10 juta dolar? Childe membenarkan. Childe masih sangat tenang. Mengajak Marco keluar, dia adalah senderanya. Pintu dibuka. Hanwoo baru pertama kali melihat wajah orang ini. Childe sambil tersenyum berkata, jika dia tak ingin anak ini mati, transfer 10 juta dolar sekarang. Tidak ada tawar-menawar. Tapi ada faktor X di sana. Han Gyeong datang dengan pistol. Jika Marco mati, dia yang akan jadi pewaris. Tembakan dilepaskan. Suasana menjadi kacau. Baku tembak pun dimulai. Hanwoo memarahi anak buahnya. Bagaimana kalau itu mengenai ayahnya? Childe juga terluka tembakan di kakinya. Dia mengeluh seperti anak kecil. Ternyata tembakan itu mengenai ketua Han Gyeong. Karena ruangan itu penuh CCTV, Hanwoo mendapat laporan dari anak buahnya. Dengan marah, dia segera masuk. Childe di atas angin sekarang. Dengan dua pistolnya, dia mengancam ketua Han dan Marco. Ayahnya belum mati. Dia hampir kehabisan waktu. Transfer sekarang. Dan dia akan segera pergi. Hanwoo tak punya pilihan. Dengan terpaksa, dia menuruti keinginan orang ini. Childe meminta Marco memperlihatkan nomor rekening tujuan. Orang ini segera menelpon akuntannya dan berteriak marah, kirimkan 10 juta dolar sekarang ke rekening ini. Dan transfer berhasil. Childe menyerahkan ketua Han, yang langsung dibawa untuk diselamatkan. Dan menyerahkan Marco. Tapi anehnya Childe masih berkata, Marco tak akan mati hari ini, percaya kepadanya. Lalu Childe meminta izin, dia akan pergi sekarang. Tentu saja Hanwoo tak terima. Anak buahnya menodongkan senjata kepada Childe. Dia tak akan pergi hari ini. Dia boleh kehilangan uangnya, tapi nyawanya harus ditinggalkan di sini. Tapi Childe masih tetap santai dan tertawa. Dia seorang pro dan berteriak. Sangat menakjubkan. Orang ini sangat cepat, barbar, dan brutal. Kemampuan bersenjatanya sangat gila. Puluhan orang ini meregang nyawa. Direktur Hanwoo bersembunyi ketakutan. Dia meraih senapan dan mulai ikut menembak. Tapi dia juga mengalami nasib yang sama dengan anak buahnya. Satu demi satu, seluruh pasukannya tewas di tangan orang ini. Hanwoo tak menyangka, dia bertemu dengan seorang profesional yang sangat ahli. Dia sudah terluka parah, tak menyangka hidupnya berakhir seperti ini. Orang ini meninggal, dan Marco menyaksikan betapa barbarnya orang aneh misterius ini. Childe baru sadar kakinya terluka, meminta Marco memapahnya. Tiba-tiba Childe berhenti, menyuruh gadis ini keluar. Han Gyeong menodongkan senjatanya. Childe menyuruhnya menurunkan senjata. Seluruh kekayaan ayahnya miliknya sekarang. Pergilah berpesta dengan ibunya. Tapi gadis ini tak mau. Bagaimana jika Marco muncul lagi dan memerasnya? Bagaimanapun orang ini punya darah ayahnya. Marco sangat marah. Dia menampar Gyeong. Dia tak akan pernah datang lagi ke Korea. Dia tak ingin punya keluarga seperti mereka. Gadis ini malah menawari Childe untuk menghabisi Marco. Berapa yang dia minta? Childe mengeluh, semua keluarga ini sama gilanya. Dan berkata, untunglah Marco tak punya hubungan darah dengan orang-orang ini. Inilah twist sebenarnya. Jadi Marco sebenarnya bukanlah anak ketua Han Gyeong.
Dia cuma orang acak yang dimanfaatkan Childe untuk memeras orang-orang ini. Hanya karena dia Kopino yang sedang mencari ayahnya. Inilah twist yang terjadi sebulan yang lalu. Yunju menyewa jasa Childe, seorang profesional yang terkenal, untuk mencari seorang anak dan ibunya di Manila. Yunju menunjukkan foto-fotonya. Ternyata Childe kenal dengan Pak Gim. Childe lalu meminta bantuan Pak Gim untuk mencari seorang remaja Kopino yang sedang mencari ayahnya di Korea. Uang hasilnya akan mereka bagi. Panti asuhan ini membutuhkan uang. Dengan uang ini semuanya akan senang. Anak-anak terselamatkan. Walaupun dia seorang asasin, alasan Childe sederhana. Dia sedang sakit. Sebelum dia mati, dia ingin berbuat baik. Pilihan Pak Gim dan Childe jatuh kepada Marco, seorang pemuda bermental kuat, dan dimulailah permainan itu. Childe menyerahkan hasil penyelidikannya. Profil Marco diberikan kepada Yunju. Semuanya cocok. Untuk memastikannya, Yunju mengatur situasi, menyewa Mike pura-pura menjebak Marco, membuat Marco ditabrak, We should go to the hospital right away. lalu mengambil sampel darahnya. Bagaimana itu bisa cocok dengan darah ketua Han Gyeong? Childe membayar si dokter memalsukan laporan medis. Marco tercengang mendengar cerita Childe. Dia sangat marah dan geram dan menyerangnya. Childe menenangkannya. Dengan uang ini ibunya dioperasi dan akan sembuh. Dia juga seorang Kopino. Dia tahu perasaannya. Marco terdiam. Tapi yang tak dia mengerti, orang ini sangat gila dengan semua rencana yang tak masuk akal. Dan yang lebih gilanya dia berhasil. Orang ini benar-benar profesional sejati. Han Gyeong menyuruh mereka pergi. Sebentar lagi polisi akan datang. Childe menyuruh Marco mengemudikan mobil. Dengan mobil rusak itu mereka berlalu dari sana. Panti asuhan Pak Gim di Manila dibangun ulang. Operasi ibu Marco berjalan lancar. Ibunya akan segera sembuh. Childe datang menemuinya ke rumah sakit. Menawarkan jasa jika ingin mencari ayah sebenarnya di Korea, dia bisa membantu. Tapi Marco tak tertarik. Dia tak akan kembali ke Korea lagi. Melihat Childe kembali batuk-batuk, Marco memberi saran agar dia pergi berobat. Kali ini Childe benar-benar ingin menjadi temannya. Semoga dia bahagia. Tapi Marco memaki. Dia tak tertarik menjadi temannya. Di akhir, Childe benar-benar menuruti saran Marco. Dia selama ini takut ke rumah sakit, mencoba konsultasi dengan dokter spesialis. Dan benar saja, dia benar-benar sehat. Itu terjadi karena dia berhenti merokok. Orang ini pun tertawa, mungkin menyesal melakukan semua perbuatan baik ini. Karena menyangka dirinya akan mati. Benar-benar orang aneh yang gila. Dan film ini berakhir. Sebuah film yang sangat menarik. Berharap film ini ada prequelnya. Siapa sebenarnya nama Childe? Bagaimana masa kecilnya? Dan bagaimana perjalanannya menjadi asasin profesional yang sangat berbahaya? Semoga terhibur menonton film ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Jika suka dan terhibur dengan video ini, mohon supportnya. Silakan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tetap sehat dan dimudahkan rezekinya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.